tanggal semester selanjutnya. Mudah-mudahan di bulan November nanti kita ada undangan lagi ke Bandung saat upacara hari ulang tahun KPNR. Jadi asal kita masih solid, insya Allah kita masih dapat undangan sana. Bisa ya? Kemudian goal yang kedua adalah prestasi dan karya TC Solo bisa sebagai cermin oleh TC lain secara nasional seperti yang saya sampaikan tadi. Baik, kita masuk ke agenda pertama, yaitu persiapan Datul semester 2 tahun 2020. Ya. Histori semester 1 kemarin dari total 668 PMP yang wajib Datul itu 649 dan bisa kita selesaikan selama 5 hari. Ini luar biasa kita sama geng Datul ya, terima kasih sekali. Dari 664 ini perjalanan dari awal sampai tanggal 31 kemarin yang PMP yang sudah meninggal ada 6, statusnya hapus, jadi sudah tidak ada calon PMP-nya lagi. Kemudian yang mutasi keluar ada 3 orang, yang mutasi masuk ada 1 orang, yang mutasi janda atau budak 8, dan PMP baru ada 1 orang. Jadi sekarang PMP yang aktif ada 659. Yang 6 tadi yang hapus itu adalah pertama Bapak Suradi, nik gambar 027222, kemudian Pak Guntur, Bapak Sri Rastor, kemudian Pak Sabani, yang kelima Pak Marti dan Bu Kasmili Zada Saparji. Ini yang posisinya hapus. Kemudian yang mutasi keluar ini Pak Sucipto dari Boyolali ke Bandung, kemudian Bu Nini S. Wondo dari Solo Barat ya, dari Solo Selatan ke Barat ke Jogja, dan putranya Pak Pujo Sumaryono dari Sragen mutasi ke Palu. Ini yang 3 orang. Kemudian yang mutasi masuk adalah Ibu Idut dari Cirebon, masuk ke Panti Jompo Aisyah sebelahnya Bu Weni. Terus yang 8 yang mutasi janda juga adalah almarhum Pak Purwoko diganti dengan Bu Purwoko, Bu Isma Mujia. Kemudian Pak Ajung, Pak Heru Sujatmiko, Pak Sasongko, Pak Suryanto Boyolali, Pak Wahyudi Suratana. Ini yang dari Sragen ya. Kemudian Pak Asmati dan Pak Sukino. Kemudian yang baru Pak Daru Setio yang dulu akan ada badan. Ini histori Datul semester 1. Ini progresnya. Kemudian untuk Datul semester 2 saat ini masih dalam persiapan KPNR. Diperkirakan awal Agustus, cuman tadi barusan ada info dari KPNR, insya Allah di minggu kedua Agustus akan dilaksanakan. Ini informasi yang kemarin disampaikan secara nasional, cuman tadi info baik pribadi, tapi insya Allah di minggu kedua. Selanjutnya program Baktos ini
kita merencanakan Baksos Triwulan 3 di bulan Agustus ini. Rencana pelaksananya tanggal 14-15. Ini sudah bisa kita distribusikan. Kemudian PK-nya kita rencanakan dari Sabtu tanggal 12 Agustus. Target 130 paket. Alhamdulillah rencana kita nanti sudah ada bantuan dari salah satu anggota kita, yaitu Pak Haji Mansur. Beliau sudah menyumbangkan beras sebanyak 500 kg. Ini bisa kita jadikan 100 paket A 5 kilo. Kemudian nanti rencana pengadaannya kita serahkan ke Kopemda sebagai kegiatan rutin Kopemda untuk pengumpulan cuannya. Ini sengaja belum saya putuskan apakah 130 paket nanti dibagi rata secara proporsional setiap komisariatnya atau prioritas. Yang seperti kemarin kan triwulan 4 2022 itu kita fokus untuk komisariat luar kota, luar Solo. Terus di semester 1 di triwulan 1 2023 kita fokus di dalam kota Solo. Untuk triwulan 2 kita gabung dalam kegiatan halal bihalal. Nah, sekarang untuk triwulan 3 ini apakah kita bagi secara proporsional atau prioritas? Kami mohon masukan dari Bapak Ibu sekalian. Jadi mulai sekarang sengaja kami libatkan panjenengan semua. Jadi dari bawah ke atas. Kalau kemarin kan kita fokus aja ya, drive aja. Cuman untuk kedepannya ini kurang baik karena kita kan perlu peremajaan untuk pakai generasi. Monggo langsung kita bahas saja. Kalau secara proporsional itu Boyolali dapat 6 paket alternatif santunnya, Karanganyar 6, Klaten 18, Solo Barat 23, Solo Selatan 25, Solo Timur 9, Solo Utara 30, Sragen 5, Sidoarjo 4, Wonogiri 3. Atau alternatif 2 dibulatkan. Jadi 10, 10, 10, 20, 20, 20, 10, 20. Rata-rata bulat. Ada yang 10, ada yang 20, dan yang sedikit 5. Dan antara 3, monggo mau kita fokus di Solo dulu atau di luar kota Solo dulu. Monggo kita putuskan hari ini. Prioritasnya Solo atau luar Solo? Barangkali bisa dilakukan untuk yang lalu. Karena yang lalu itu saya fokus Solo, jadi mungkin bisa dikembangkan ke cabang. Dan berarti fokusnya luar Solo. Karena kami dari Solo. Ini alternatif yang kedua itu. Alternatif 2 atau alternatif 3? Alternatif 2 kan itu walaupun artinya cabangnya berbanyak gitu. Iya. Monggo, masukan lain. Coba masukkan ke cabang dulu ya. Ya, monggo di cabang. Oke, monggo. Gini Pak, saya mungkin sebaiknya mungkin prioritas, tapi dari sisi yang tidak membuat yang tidak dia di Solo area saja. Jadi ketika misalnya kita share paketnya jumlahnya 130 ya kita cari yang tidak mau. Dalam arti nanti distribusinya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Apakah di cabang lebih banyak atau di kota lebih banyak itu terserah. Kalau kita urutkan sesuai prioritas dari ketidakmampuan masing-masing. Oke, atau menurut Pak Hari. Monggo dari komisariat. Pak Rom. Pak Rom. Kebetulan saya
kalau menurut saya tujuan dari Baksos ini apa? Yang kita inginkan dari Baksos itu apa? Lalu kita bisa menentukan skala prioritas yang mana. Memang di sini kalau seperti yang disampaikan Pak itu ada kemungkinan yang tidak mampu bisa berulang-ulang, sehingga juga bisa menimbulkan hal yang lain, menimbulkan orang yang berpokok air terus terus. Jadi memang ini agak sedikit perlu hati-hatian terkait dengan masalah itu. Nah kemudian apakah nanti tidak perlu dirumuskan lagi? Kalau menurut saya ya tadi tujuan Baksos itu apa, kemudian di sana ada orang tidak mampu dan orang yang mungkin di atas yang tidak mampu kan gitu. Nah, seperti itu. Jadi baru kita bisa menentukan jumlah. Oke, Pak Sun, tak mau. Monggo, Pak Anto. Belum ada? Belum. Pak Joko, Wonogiri. Kalau Wonogiri itu yang perlu dibantu ya daerah sekitar, tapi kan kita gilir Pak, kalau ini yang 3 dapat ini besok tidak dapat biasanya. Namun nggak prioritas ya Pak. Sragen juga gitu Pak. Sragen itu biasanya kan kalau saya prioritaskan, tapi kami menunggu Sragen, biasanya Sragen dapat jatah berapa nanti di sana saya gilir Pak, begitu gantian. Oke. Caranya juga sama. Oke. Yang jelas tujuan dari Baksos adalah membantu anggota kita yang secara ekonomi memang perlu kita sentuh, bukan kita cukupi tapi kita sentuh, kita datangi dan kita bantu sedikit meringankan. Kalau secara prioritas 130 itu pun belum bisa masuk itu semua prioritas, karena yang di bawah yang benar-benar perlu kita itu ada sekitar 237 anggota. Nah, keuangan kita paling banyak itu 130. Itu pun sudah mulai naik dulu dari 100 terus 110, sekarang 130. Insya Allah di triwulan 4 kita berusaha 150. Jadi kita sesuai tujuan kita awal kemarin ya, setiap triwulan kita naik sampai ke 150. Itu teman-teman sekalian. Jadi kalau memang masih banyak, atau mungkin Pak Yanto masing-masing dulu, atau kita putuskan. Oh iya, tetapi nanti masing-masing masuk di komisariat itu bisa memprioritaskan diseleksi betul-betul yang tepat. Jadi semua itu belum termasuk. Tetap proporsional, tetapi nanti Pak Komisaris harus untuk menseleksi siapa yang kira-kira. Walaupun itu nanti berulang nggak apa-apa, dia minta di bawah garis. Ya, nggak apa-apa. Karena kalau tidak itu ya. Oke. Jadi terima kasih Mas Kir. Oke, jadi bismillah ya, kita putuskan kita pakai alternatif 2. Ya, alternatif 2. Jadi bulat lah. Nanti minta tolong komisariatnya, ketua komisariatnya bisa menseleksi yang kemarin sudah mendapat, bisa kita ganti. Cuman yang komisariat yang emang cuman itu aja ya nggak apa-apa. Memang yang perlu kita bantu betul ya. Oke, Kabin catat juga. Jadi kita tanggal 12 Pak Suryono mohon nanti disiapkan kita packing, tanggal 14-15 nya kita distribusi. Oke, terima kasih. Nah, sekarang untuk penyempurnaan database PLB. Ini sebetulnya cita-cita kita sejak awal ya, seperti yang disampaikan Pak Yanto tadi. Karena kita setiap mau kunjungan bingung nyari-nyari alamatnya, tanya-tanya
di momen Datul semester 2 ini kita maksimalkan, sampai kita ada kunjungan ke PMP, sekalian kita tagging lokasi rumahnya. Untuk tagging secara teori mudah ya, dari PMP yang sudah nge-share lokasi ke PIC di sini Pak Bin, Pak Joko dan Mbak Ana, tinggal kita copy linknya ini, kemudian kita masukkan dalam database kita. Masuk untuk koordinatnya ada di sini. Jadi ini untuk memudahkan saat kita melakukan kunjungan, dan kita akan menjaga database ini, tidak kita share ke luar. Jadi tadi Pak Yanto sampaikan kalau bisa ini dimasukkan ke data nasional. Memang dari PP memang menghidup Pak. Jadi kenapa misalkan kita info rekan di Simpul yang muncul cuma nama NIK, Ya, tidak lengkap, nomor telepon tidak ada, alamat tidak ada, kecuali loginnya saya sama Pak Bin Muhadi bisa muncul semua. Gitu. Jadi ini untuk melindungi anggota kita jika mendapat apa yang istilahnya dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi data ini kita amankan. Cuma nanti kalau bisa ada tim IT, di sini ada Pak Kris, ada Pak Parto, Pak Joko Sutoso, dan lain-lain. Monggo nanti setelah kita kumpulkan semua, mau kita kemas seperti apa? Ini saya yang tidak tahu. Syukur kita bisa gabungkan di si kompen kita, kan di situ ada data anggota kita ya, apakah bisa masuk ke situ. Jadi misalkan nanti kita perlu data itu, kita bisa menggunakan. Misalkan belum bisa, paling tidak data ini akan dipegang oleh sekretariat. Di sini Pak Bin, Pak Joko Sutoso sama Pak Ana. Misalkan kita mau kunjungan kemana, tidak tahu, tanya aja, langsung nanti dari link ini di copy, di share ke WA panjenengan. Jadi langsung diklik, udah tahu oh rumahnya di sana. Nah, semoga data ini bisa, kalau sudah berjalan dengan baik, kita istilahnya kita woro-woro keluar. Mudah-mudahan ini sebetulnya bukan penemuan ya, tapi kreatif ya, kreasi kita, inovasi kita, siapa tahu bisa dipakai oleh nasional. Makanya tagline dari seluruh internasional ini bisa terlaksana. Itu nih. Kemudian sudah berapa anggota atau data yang sudah masuk? Dari data 659 tadi sudah masuk atau sudah mengirim lokasinya ada 625 atau sebesar 94,84%. Di sini ada perbedaan data dari data saya dengan Pak Joko. Ada 5, kalau di data Pak Joko itu ada 654 ya Pak ya. 654. Ternyata yang 5 itu saya cari baru ketemu 3. Bu Amin Pujihartini itu walaupun kondisinya masih di Bekasi, tapi beliau belum mengajukan pindah ke sana, jadi masih sebagai anggota kita. Kemudian Pak Maryanto ini walaupun ada di Madiun, tapi beliaunya masih anggota kita, belum resmi pindah ke Ngawi. Dan satu lagi Pak Baru belum masuk ke data Pak Joko. Jadi nanti setelah data Datul triwulan semester 2 ini mau keluar, kita sama. Jadi
kita punya satu data yang antara data Pak Joko dengan data dari Pak Firmadi. Itu ya. Kemudian usulan kerja atau program kerja. Yang pertama ini dengan maraknya penipuan yang berkedok format APK maupun PDF dan akhir-akhir ini view ya, yang kita dapat WA gambarnya burem, ada tulisan view di situ kan. Biasanya kita kan penasaran, apa tuh ini? Akhirnya view kita buka. Ternyata ini adalah jebakan untuk nge-hack data kita. Nah ini kemarin ada masukan dari salah satu anggota kita, kalau memang ini marak muncul di WA kita, ya kita selaku admin mungkin bisa menyikapinya dengan disetting yang bisa ngirim hanya admin saja. Cuman terbatas waktu nih. Kalau sudah kira-kira aman, kita kembalikan lagi. Cuman saat setting WA grup kita ini kita lakukan seperti itu, kita harus sampaikan dulu ke anggota. Ya kita bingung. Aku mau ngirim kok iso gitu deh. Dan yang kedua, agenda potong keempat kita planningkan di hari Sabtu tanggal 7 Oktober. Kenapa pilih di 7 Oktober? Karena kita akan agendakan di Forkom ini adalah persiapan pelaksanaan Forkom PC seluruh Jawa Tengah dan di sini. Yang rencananya akan kita laksanakan pada akhir Oktober. Bisa kita ambil 27 Oktober atau 3 November. Nanti kesepakatan kita aja, karena yang menentukan adalah kita, bukan dari Jateng DI. Kalau Oktober berarti di akhir Oktober pada hari Jumat 1. Acaranya Jumat malam kebersamaan yang diisi oleh BEM kita STMJ. Kemudian di paginya kelengan lakukan kita menghibur pada saat awal-awal pertemuan. Itu. Kemudian akan kita bahas juga saat Forkom yang tempat nanti konsumsi cendera mata. Kalau tempat kita pastikan aja di aula kita coba. Yang selanjutnya atau sebelum yang keempat, ini kita pastikan dulu apakah di akhir Oktober atau di awal November. Awal November. Oke. Ya, Abin. Berarti Forkom keempatnya bisa untuk 1 minggu juga. Selanjutnya ini acara KCS outbound bersama Pak Sigit sama Pak Pantron ya. Mohon nanti dipastikan juga pada pertemuan ini kapan pelaksanaannya dan lokasinya di mana. Kemudian kaosnya kemarin sudah dibahas oleh teman-teman Kopenda ya selaku pengadaan. Nanti mohon disampaikan di kesempatan. Monggo untuk telepon kami serahkan Pak Sigit atau Pak Pantron. Halo, ada mana? Masa salah kesek nama Sigit. Isinya duit po. Masa salah kesek. Pak Amin, itu barangkali sebelum ke Pak Sigit, itu kan kita rencana untuk untuk acara itu tanggal 3 sama 4 November itu di aula. Ini seandainya aulanya kepakai, itu kira-kira apakah ini tanggalnya mundur atau kita mencari tempat lagi? Booking dulu Pak. Iya. Booking dulu kita. Betul Pak.
Kita sudah booking, namun kan kadang nek ono pas direksi teko apa direksi ini kan lunga kan ndak tahu yo. Mesti awak dhewe ngalahkan itu kan. Oh iya. Jadi karena kita mau memamerkan teman-teman yang sudah mahir nuduh-nuduh itu kan. Yang sudah mahir dan sudah latihan dengan semangatnya di tiap minggu ya. Ya kita insya Allah kita pastikan tempatnya di aula saja. Tapi tanggalnya mundur gitu ya. Oke, siap. Jadi tetap di bulan November. Oke, siap. Matur nuwun. Ya, silakan. Matur nuwun Pak Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas waktu. Tutupi. Metengi yo. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Sebenarnya ini harusnya dengan Pak Parto ini. Ya, maju dulu Pak Parto. Jadi baik kalau tidak mas kita lagi aja. Jadi begini, sebenarnya untuk KJS 2 dulu ya, karena saya tidak tahu programnya KJS 1. KJS 2 kita sudah punya kalender of event dalam 1 tahun, dan alhamdulillah kita evaluasi sampai hari ini. Terakhir kemarin jalan santai sudah berealisasi semua. Jadi baik dari senam, cuma satu yang tidak terrealisasi karena koordinatornya meninggal, Pak Ustapi. Yeah. Jadi semua terlaksana dari KJS sampai jalan sampai, alhamdulillah terlaksana, dan ini teman-teman sangat antusias dan semangat. Kami ucapkan terima kasih pada pengurus yang mendukung dan teman-teman yang semangat dalam melaksanakan program-program KJS. Ya kita KJS kesempatan aja, KJS 2, KJS semua ini. Baik, jadi ada sisa agenda di triwulan ke 3-4 ya, 3-4. Jadi kemarin dalam kalender program kita itu ada agenda wisata di bulan Juli sebenarnya. Tapi karena SBN di bulan Juni, terus kita mundur di bulan September ini. Nah kemarin sempat kami tawarkan rekan-rekan khususnya waktu itu di KJS 2 pilih outbound atau piknik pada mendaki piknik. Nah mayoritas, makanya kita putuskan nanti mau izin Pak Amin, jadi kita belum outbound tapi kita ambil wisatanya. Sebenarnya outbound sendiri sudah kita programkan karena berbenturan dengan SBN kemarin. Nah ini nanti monggo kami akan menanti keputusan yang pengurus apakah outbound ini kita laksanakan. Jadi agendanya wisata itu kita laksanakan bulan Juli, outbound kita laksanakan bulan September atau Oktober. Tapi karena perlunya agenda Solo, ya karena ada rencana pokok dan sebagainya, lalu nanti untuk outbound itu perlu dilaksanakan tidak, saya matur dari pengurus saja. Tapi yang jelas wisata ini kemarin saya sudah matur Pak Amin, insya Allah akan kita laksanakan di bulan September ya Pak. Minggu ketiga Pak. Ya, minggu ketiga nanti kita ambil hari yang tidak hari Sabtu maupun Minggu. Karena di situ akan profit sekali. Jadi kita betul-betul bisa menikmati suasana wisata seperti dulu yang pernah kita laksanakan. Kita ambil hari Selasa terakhir itu. Waktu ke pantai satu bis itu yang kita awali. Nah untuk itu kami nanti mau masukkan. Jadi ini tinggal agenda wisata, outbound sama sisanya jalan santai sama SKJ itu sudah rutin kita laksanakan. Insya Allah jalan santai terakhir kita laksanakan nanti bulan Desember atau November. Karena oh iya ini ada satu lagi usulan jalan santai itu sebenarnya kemarin sudah dilaksanakan. Tetapi kemarin ada grengseng itu gara-gara dari Pak Parto yang ke-share seragamnya bebas gitu ya. Saya usul pakai sarung kotak-kotak lah. Ada ide kreatif. Ide kreatif itu yaitu berupa sebenarnya hanya saya menggunakan jalan istilahnya senam tapi ringan saja. Tetapi ternyata setelah kita infokan ke teman-teman, pada kita jalan lagi Pak. Artinya apa? Jadi begini, pada tanggal 15 Agustus nanti, 15 Agustus
untuk nyengkuyung hari kemerdekaan di KJS Solo Utara akan melaksanakan senam sekaligus jalan santai dengan menggunakan pakaian yang pertama merah putih. Yang kedua, nanti ada yang pakai silakan pakaian adat, pakaian veteran, apa terserah. Dan nanti kita akan jalan santai membawa bendera merah putih sama Pak Amin kemarin mengusulkan bawa Pataka ya Pak, P2T. Dan nanti akan melaksanakan rute yang agak longgar dan agak istilahnya tidak terlalu profit tapi bisa mengakomodasi jalan santai kita. Jadi yang terdekat ini ada dua Pak Amin dan rekan-rekan semua. Yang satu wisata, yang satunya adalah besok tanggal 15 itu kita akan mengadakan jalan santai dengan ya nuansa yang belum hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Jadi wisata itu dikemas dalam sebuah belanja. Jadi yang wisata pengunjung utama itu jadi satu sekalian. Baik, ini satu dua dalam tapi kita wisata. Siap. Itu bisa. Jadi nanti mohon Pak Amin bisa dibentuk panitia kecil. Jadi intinya wisata dan sekaligus outbound akan kita laksanakan di bulan September minggu ketiga. Kata dia Pak, kami sudah lakukan ya. Dan nanti tanggalnya yang ditentukan oleh Pak Amin nanti. Karena ini nanti sifatnya itu KJS Solo ya. Jadi mohon nanti bisa diampu oleh pengurus. Artinya dalam ini yang menangani masalah wisata mungkin dari Pak Budi atau Pak. Nah, nanti ketuanya bisa Pak Budi. Nah itu bentuk tim kecil. Segera saja nanti kita rembuk kapan, di mana, terus nanti lokasi. Nah ini makanya nanti karena kemarin sementara yang kita set di grup pengurus kan milih di Pacitan. Karena kalau terlalu jauh jangan Pak, kalau terlalu jauh masuk maka jam 10 booking kemarin Pak Hari usulkan di Pangandaran, ternyata Pak Hari Dewi sing pilih yang Pak. Ya betul gimana? Jadi lokasi Pacitan, nanti monggo lokasinya di mana tapi kita milih Pacitan karena mayoritas Pacitan. Nanti tim kecil saja nih Pak yang membahas ya. Setelah berhasil nanti hasilnya nanti kita sharekan. Jadi kita putuskan minggu ketiga Pak Budi ya Pak, ditunjuk Pak Budi ya ketua ya. Pak Budi Mantaya sebagai ketua, nanti segera dibentuk tim kecil untuk membahas lokasi, dikemas dengan acaranya outdoor sekalian Pak Budi. Dan itu mungkin untuk masalah wisata saya kira cukup ya. Nanti hasilnya akan kita sampaikan. Terus yang kedua mohonnya tanggal 15 itu nanti dari KJS 1 apabila bergabung kami sangat mengharap sekali nanti Pak 15 itu mungkin ini nanti ya satu-satunya event nasional ada Solo ini ya KJS ya sepuh-sepuh ini semangatnya 45 ya kita mau ada yang pakaian adat, ada yang pakaian tentara, ada pakaian polisi, pakaian veteran silahkan nanti kita jalan santai sebentar sedikit aja. Saya kira itu Pak Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya, jadi sudah clear ya untuk acara outbound itu nanti adalah dikemas antara wisata dengan outbound. Nanti akan kita bentuk tim kecil kepanitiaan biar lebih bisa lebih outbound. Saya minta Pak Teok ya, ketua ini seksi ini sosial dan wisata dan dibantu teman-teman yang terutama nanti Pak Sigit sama Pak Fatal sebagai tim utamanya. Jadi yang koordinir Pak Teo, tim utamanya Pak dengan kedua. Jadi tempatnya di Pacitan, waktunya di Minggu Ketiga. Kemudian untuk kaos, monggo Pak Sur disampaikan hasil pertemuan dengan Redo kemarin. Boleh cemandal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
kasih ya sekilas. Sebetulnya apa yang kamu sampaikan itu sudah saya siapkan. Jadi mulai jam 10 malam atau jam 9 lebih itu saya membuat. Ya ini orang nganggur kan, katanya orang pantas. Terus saya buat selesai, macam tadi selesai, terus saya kirim lewat WA itu laptop saya sudah kebetulan Pak Tutur ada. Nah terus dunia itu saya merasa wis tahun ini pas. Terus sampai di sini saya tenang saja. Tapi parkir saya minta kepada penulis Mas dan dulu kan sebentar prestis sebagai pas Pak boleh sampai apa kemarin udah ya inilah berarti ya orang bekerja itu bisa seperti itu. Kita bisa bekerja untuk kemana bukan kantor gedus Pak Pite. Mungkin kalau lain sih tahu gue nih tahu jadi kita bekerja dengan tenang, sungguh-sungguh itu bisa jadi hasilnya tidak seperti yang kita harapkan. Ya. Ini saya boleh cerita Maya Waro sini. Saya pernah pengalaman di kebetulan Solo itu mendapatkan kesempatan untuk presentasi di dalam direksi. Nah pas dulu kan ada slide itu kan dari lembaran kita buat bareng-bareng sudah selesai terus kemudian kita sebutkan sudah berangkat ke Bandung. Di sana kita latihan dengan menggunakan itu. Habis latihan selesai terus paginya itu kami diberi kesempatan kalau itu DKI penghargaan meninjau OPMC baru ke sana, terus kemudian ya dengan senang hati, terus sorenya itu latihan naik kali kan besok dicari hilang tidak ketemu. Padahal itu wis tak tunggu selain itu wis nang gue wis pirang-pirang gitu akan presentasi di depan direksi. Terus singkat cerita, bengi sekitar jam 9 kan menyebar menyebar lokasi atau buku mana yang buka boleh plastik. Akhirnya kebetulan ada yang mau yang buka, terus sehari itu malam itu kira-kira mulai jam 11 itu sampai pagi hari sampai gantian membuat lagi tentunya tidak sebaik yang pertama. Nah ini jadi sekali lagi itu ada seperti ini dan ini merupakan suatu juga pelajaran bagi saya. Mestinya kemarin itu lagi dengan PA Pak Edin mana itu bisa berselamatkan. Tapi ini saya tidak bisa. Tapi ini satu pelajaran. Mas-mas, mbak-mbak semua, ya meskipun hilang, ya tadi kebetulan Mas Amin pas presentasi di sini saya berkesempatan ke sini juga kita yang ini ngomong. Ya ini masih ada beberapa yang saya ingat, ini bisa sampaikan sini. Program atau yang kita kerjakan pada semester saat ini itu programnya atau rencananya kan sudah kita munculkan di dalam rencana kerja tahun 2023. Nah yang sekarang yang sudah kami sampaikan diantaranya adalah untuk perbaikan di sisi legal. Di sisi legal itu dimulai dari perubahan anggaran dasar yang ternyata memakan waktu lama. Tidak kita bayangkan sudah selesai
Terus kemudian akhirnya terus ya, akhirnya sudah kita sudah selesai, kemudian sudah diberikan namanya nomor AHU, yaitu dari Kementerian Hukum dan HAM. Itu sudah. Terus kemudian setelah itu masih berproses lagi, yaitu mencari nama induk operasi TNIK. Alhamdulillah bulan kemarin itu pada saat itu nah ini gunanya adalah untuk kita mengurus modal mulai dari proses-proses yang dibutuhkan dalam satu transaksi yang dilaksanakan. Dan ini akan terkait dengan tambahan anggaran rumah tangga dan juga des. Kemudian sebenarnya kerja inovasi program kerja yang sudah saya sampaikan, intinya adalah kita mendapat bantuan inovasi 20 juta dari BP, kemudian bantuan mobiliar 19 juta dari BP, kemudian bantuan AC dan lain-lain untuk pendidikan itu dari PDT Solo sebanyak sekitar 4 juta. Kemudian optimalisasi ruangannya adalah untuk pelayanan anggota dari kita kerja, kita buka, kemudian untuk rapat dan berkumpul. Untuk operasionalnya yaitu kita pengadaan paket, baik itu bansos, BPJS ataupun Jakarta yang diberikan pada pengganda. Kemudian juga ada kerjasama dengan Kopekta yang berupa investasi jangka pendek, bulan berbeda. Itu kita menentukan dengan pemerintah, jadi kami dapat jasa daripada orangnya itu mampu di bank. Kemudian juga untuk potongan gaji kita bersama. Terus juga yang lain kita bekerjasama dengan mitra yang sudah kita lakukan, yaitu pengadaan masker untuk menjaga yang kita pakai itu. Kemudian juga pengadaan masker untuk mengurus penjagaan pengunjung. Kemudian juga pengadaan masker untuk platform pengurus penjagaan Jawa Timur. Itu yang sudah kita lakukan. Kemudian juga yang lain kemarin juga ikut dalam tambahan kelas dan yang nah yang terakhir yang sekarang sedang berproses adalah kita ingin mengadakan ada penggunaan kaos pengantar untuk piknik beberapa, tapi yang sudah berproses. Jadi dari anggota sudah mendaftar, kita membayar sebagian juga, kemudian kita sudah berproses. Kemarin siang kita mendatangkan dua tenda, sudah kita melakukan klarifikasi, tapi menurut saya itu belum clear. Jadi klarifikasi yang belum clear yang perlu kita bicarakan. Monggo itu akan kita bicarakan di tempat ini. Waktu ini kayaknya perlu waktu berapa? Mungkin kalau pembatasan nanti mungkin di tempat yang lain. Karena mungkin ada diskusi di situ. Yang terakhir yaitu yang saya sampaikan tentang penyelesaian tunggakan sebanyak 130 juta dari 35 orang yang tercatat di situ. Dan setelah kami tinggi, itu di antara yang 35 orang itu ada yang sudah meninggal. Jadi yang sudah meninggal mestinya enggak kosong dan diberitakan. Iya, karena ada yang meninggal, tapi sebelumnya dia menulis surat bahwa dia itu mempunyai hutang ada, tapi ada yang tidak. Terus meninggal orang mereka petani. Pikon apa? Pikon. Ada yang seperti itu. Terus kemudian ada lagi yang mungkin utangnya itu tidak disadari. Jadi pada saat itu sebelum pengerjaan sekarang itu penghitungan pembukaannya setelah mulai. Jadi misalkan dipotong untuk
pendapatan atau untuk kemaksimalan itu meskipun membayar dikatakan pembukuan. Kalau dia tidak bayar dan itu utang. Nah, kalau kita lihat di situ juga mungkin kalau jumlahnya tidak banyak ini orangnya tak merasa. Dia tidak merasa kalau dia itu mempunyai utang. Kemudian ada lagi yaitu sama yang menyangkut simpanan. Dari 35 orang itu setelah dipelajari itu ada di antara mereka yang punya sekarang juga lebih dari 1 juta, lebih dari 2 juta itu ada. Ada tapi yang sedikit. Dan ini juga kemungkinan dia itu tidak merasa menyimpan. Masalahnya simpanan itu dipotong meskipun dia itu belum membayar sudah dianggap pemasukan. Nah ini yang perlu nanti kita diskusikan secara khusus dengan rekan-rekan nanti yang di material Rom dan lain-lain. Nah yang sekarang sudah kita siapkan adalah kita sedang membuat surat, sudah mempersiapkan surat untuk nanti kita kirim ke mereka-mereka itu atau ahli warisnya. Tapi mengirim kita itu rencana adalah kita datangi mungkin enak orang masih hidup atau tidak, terus dia mengadakan atau tidak. Mudah-mudahan dengan kayak ini ada ganjaran berjalan itu sedikit demi sedikit bisa berjalan, bisa selesai pada tahun ini. Akhirnya itu tersebut menolak Jadi teman-teman kasih semangat ya. Semangat lagi. Kami bersyukur atas informasinya, infonya itu tadi dari koperasi sama dari KCS-nya. Baik, kalau sekalian masih sedikit lagi ya sambil kita menunggu dipindahkan mahasiswa kita selanjutnya ya. Tadi sebelumnya mohon maaf, ucapan terima kasih tadi belum disampaikan ke Maitur Persada, Mas Geger dan teman-teman volunteer kita ya. Ada Bu Mendi, ada Bu Murni, Pak Andreas yang secara de jure tidak masuk pengurus tapi de facto-nya selalu kita libatkan. Terima kasih sekali atas untuk beliau dan semoga ke depan bisa masuk dalam kabinet pengurus cadangan. Baik, kita lanjut di poin 5. Ini ya, kami mohon masukan dari kita semua. Yang pertama tentang keluhan layanan kesehatan. Misalkan ada, mungkin kalau dibahas saat ini nggak cukup ya. Nanti mohon masukannya aja di share ke grup pengurus. Jadi nanti data ini akan kita gunakan untuk materi Zoom antar KPC yang akan dilaksanakan di bulan Agustus ini. Jadi kita selaku ketua Forkom Jatim PIJ ya, jadi misalkan ada keluhan kesehatan nanti Pak Eko pasti banyak nih masukannya, teman nanti dimasukkan dalam ini saja Pak, waktunya sudah tidak memungkinkan, termasuk keluhan layanan reguler. Misalkan kita masih lemah dalam layanan, tapi kira-kira yang perlu kita perbaiki apa? Nah, untuk usulan PR, monggo, terutama dari komisariat, kira-kira ada yang perlu diusulkan untuk bagaimana atau yang masih sehat. Saat ini yang masih menunggu approval adalah rumahnya Pak
Tinggal menunggu ekstraksi. Nanti kalau ada dimasukkan ya. Ini selalu kami tanya-tanya, ada masukan dari Bapak enggak? Karena yang tahu persis adalah teman-teman saya. Ya. Oke, kita lanjut. Ini kemarin 3 minggu atau 1 bulan yang lalu ya, saya ada titipan uang arisan pensiunan sebanyak 3.983.000 itu dari Bu Murtini ya, Bu Murtini Bu Partono ya. Setelah saya terima uang segini, saya telepon Pak sesepuh kita, Pak siapa? Pak Firman. Perlu baik. Pak Firman, beliau monggo terserah pengurus mau diapakan. Yang jelas pembukuannya juga adanya seperti ini. Kalau mau kita bagi ke anggota arisan, datanya nggak ada. Terus gimana? Ini saya punya usulan. Yang pertama, apakah masuk kas sosial SS Solo? Ini pilihan pertama. Atau dibagi untuk 3 pos, kas sosial, kas KCS, dan kas ibu. Betul ya? Itu alternatif kedua. Dan yang ketiga, atau untuk kegiatan lainnya. Nomor 1 Pak. Satu, semuanya 1. Yang 1 berapa? 5.000. Yang 2? Oh 10. Berarti kita masukkan ke kasus. Misalkan nanti dari KCS 1.000 perlu dodongnya ke sosial, itu nih. Asal orang nggih soto sortower ya. Jadi artinya sosial itu jangan hanya bangsa saja, tapi yang sakit itu mulai kita hubungi lah. Juga yang ada pesannya ya Pak. baik. Ya, jadi sosial ini bukan kita pakai untuk medsos, tapi untuk kegiatan sosial. Oke, selanjutnya ini